Oke, welcome back to YouTube channel Air Moda Studio. Dan sesuai janji kita mau bahas mobil ini G82 M4 dengan warna Verde Chiaro. Mobil ini kita udah nggak sabar banget pengen bahas karena mobil ini tuh mentok kanan. Modifikasinya itu pol-polan, bahkan nggak cuma estetik tapi performance. Dan ini mobil bisa dibilang udah jadi, udah semuanya diberesin, udah semuanya diselesain, udah semuanya modifikasinya diberesin. Jadi kita mau bahas mobilnya udah diapain aja secara detail. Yuk. Nah, mobil ini tuh banyak banget ceritanya di Air Moda Studio karena kita tuh pegang mobil ini tuh benar-benar dari awal. Dari mobilnya masih standar ting-ting, baru awal-awal mobil ini dibeli brand new dari dealer, kita udah ketemu bentukannya benar-benar waktu masih awal. Dan ini mobil dibeli sekitar 2 tahun yang lalu dan waktu itu belum diputuskan untuk ganti warna dan dimodif segini mentoknya. Jadi waktu itu benar-benar kita cuman mengerjakan PPF-nya, mengerjakan beberapa personalization kayak waktu itu sempat velgnya, velg dari OEM-nya yang kita ganti warna jadi gold. Cuman at the end ketika hasrat modifikasi itu muncul, kita nggak bisa batasin, muncullah ide-ide liar untuk mobil ini dimodifikasi segini mentoknya. Ini adalah project kolaborasi antara Air Moda Studio dan juga Autofresh, karena mobil ini dimodifikasi itu nggak cuma secara estetik tapi juga secara performance. Nah, kita nggak bakal banyak bahas performance-nya, nanti sekelibet aja karena itu akan dibahas sama Autofresh langsung. Mereka juga akan bahas secara mendetail apa aja yang udah dikerjakan di M4 G82 ini. Kita akan bahas banyak secara estetik, karena secara estetik mobil ini juga sangat-sangat eye catching ya. Mungkin yang modifikasinya kombinasinya seperti ini cuman ini satu-satunya. Oke, kita mulai dari warnanya dulu. Ini adalah pilihan warna aman karena mobil ini berubah warnanya tuh dari hijau ke hijau. Ini menggunakan SPPF Removable Paint. Kita ubah ke warna Verde Chiaro. Warna aslinya adalah Isle of Man Green. Ini warna yang banyak banget di M3, di M4. Itu banyak banget warna Isle of Man Green. Jadi kita mau cari warna yang bener-bener nggak cuman ganti warna doang tapi cari warna yang bikin orang itu neck breaking, tau gak? Neck breaking. Jadi orang kalau lihat mobil ini di jalan itu sampai bener-bener ya nggak bisa lepas pandangannya dari mobil ini. Bahkan ketika kita posting warna ini pertama kali, ini viral banget karena ternyata secara globally banyak banget yang demen M4 diubah ke warna Verde Chiaro ini. Nah, Verde Chiaro ini actually adalah warnanya Ferrari. Ya, ada kode warnanya, kita juga nemu kode warnanya, kita coba bikin sampelnya dan ternyata owner dari mobil ini suka dan kita aplikasikanlah di mobil ini. Itu juga sebenarnya pertimbangan ganti warnanya ke warna ini juga banyak ya. Awalnya mau sempet Verde Francesca, ya terus sempet mau ke warna ijo-ijo yang lain. Actually gue juga lupa ijo apa aja yang kita tawarin, tapi muncullah ide dari ownernya sendiri bahkan. Jadi ngulik, cari, survei, searching, research ya. Warna ijo apa lagi ya? Muncullah warna ini, warna yang sebenarnya cukup klasik, cukup timeless. Karena ini sebenarnya warna dari mobil tuanya Ferrari. Dan ternyata begitu diaplikasiin, ini warna bener-bener mind blown. Ini keren banget. Nah, selain warna, kita bisa lihat ada banyak banget perubahan secara estetik di mobil ini. Bumper depannya, ini menggunakan Edro Kit. Ini salah satu bumper yang paling viral juga nih. Karena kan pertama kali M4 G82 dipublish, banyak banget yang pro dan kontra sama bentuk dari grillnya, bentuk dari bumpernya, sehingga Adro bikin versi grillnya yang lebih pipih dan banyak diterima market, sehingga
begitu kita coba di mobil ini ternyata ini keren dan ini viral ya. Dan kombinasi warnanya juga kita pilih ya, di sini hitam, di sini hijau, ketemu sama karbon di bagian bawah. Ya, ini juga kita pilih bagian sininya karbon ya. Kemudian selain adro, bagian adro yang lain di mobil ini ada di bagian wing juga. Itu juga baru dipasang. Makanya kenapa terakhir kali kita publish tuh belum ada wingnya, tapi sekarang udah ada wingnya dan itu gede banget. Itu juga adro. Dan selain adro, kita menggunakan di sini adalah Alpha N carbon parts. Alpha N carbon partsnya itu ada di bagian kap mesin yang secara jelas bisa kita lihat. Jadi kap mesin ini pun kita bikin expose di area bagian sini, bagian dalamnya ini kita bikin expose karbon supaya tetap kelihatan kalau ini adalah karbon. Walaupun sekarang udah kita color match ke warna Verde Chiaro. Nah, kerennya kap mesin ini dia bener-bener bikin mobilnya ini kelihatan tuh engine-nya tuh gede banget. Jadi kalau kita bahkan nyetir dari dalam, kita bisa ngelihat kap mesinnya itu gede banget dari dalam. Kalau kita lihat dari sisi samping terutama, ini tuh berasa kayaknya mesin yang ada di balik kap mesin itu gede banget. Keren sih. Ya. Selain kap mesin yang memakai Alpha N parts itu ada di bagian fender. Ini juga baru dipasang bersamaan dengan wing. Jadi ini salah satu modifikasi eksterior terakhir. Dan di sini juga sama, kita bikin expose karbon di bagian fin-nya sama di bagian sini nih, di sampingnya nih. Ya, ini emang agak ini ya, agak flexing karena mau ngasih tunjuk ini carbon parts, ini bukan metal, tapi ini adalah carbon parts. Menurut gue overall ini benar-benar keren ya. Fitmentnya juga bagus antara fender ke pintu dan antara fender ke kap mesin. Karena kita bisa sih beli ya barang-barang modifikasi begini aftermarket, tapi nggak semua itu barangnya seperfect ini yang benar-benar bisa ngasih gap semulus ini ya, serapih ini, benar-benar gapnya itu ujung ke ujung ketemu, bahkan mungkin by senti ini tuh sama ya. Ini yang bikin mobil ini kelihatan rapih walaupun pakai aftermarket parts. Nah, sebelum kita ke bagian lain, kita juga lihat ini salah satu obat gantengnya mobil ini. Di bagian velg, ini BBS RID, warnanya diamond silver. Jadi ini cocok banget, ini kombinasi yang pas, warnanya pas, ukuran velgnya juga pas, dan dikombinasikan juga dengan warna kaliper yang kita samakan seperti warna kalipernya CCB atau ceramic brake ya. Jadi ini kombinasi warnanya pas, bahkan tulisan BBS Duranya juga berwarna gold yang matching dengan kalipernya. Keren ya mobil ini ya. Sebenarnya mobil ini sempat dalam kondisi yang lebih matang lagi secara fitment ya, karena sebelumnya sempat dibikin lebih pendek dan velgnya juga lebih keluar. Jadi kemarin tuh sempat padat banget, cuman karena mobil ini ternyata tujuannya mau dipakai daily, bukan dipakai di track. Jadi dibikin fitment aman yang agak lebih tinggi sedikit, velgnya juga agak sedikit masuk, bukan sedikit masuk ya, karena emang ET-nya sedikit masuk, tidak ditambahkan spacer supaya aman juga di pentalan-pentalan stone chip yang bisa dibuat dari si ban itu sendiri kalau terlalu lebar ya. Ini salah satu Adro kit, ini build quality-nya top banget. Ini aftermarket parts. Tapi kalau kalian lihat secara detail, gila ini build quality-nya keren banget. Dan ini karbon-karbonnya juga rapih, semuanya juga rapih, nggak seperti apa ya, nggak asal jadi ya. Nanti di shoot aja nih beberapa detail-detail kayak begini, keren banget. Ada tulisan Adro-nya bahkan di sini. Ada tulisan Aerodynamics Development Race Optimization. Keren. Gak tau nih harganya berapa nih. Mahal mungkin. Oke, di bagian belakang selain pada itu juga ada beberapa carbon parts lain, diffuser. Ya ini mungkin ya beberapa orang akan ngerasa ini terlalu rame, ada beberapa orang yang ngerasa ini pas-pas aja. Cuman emang karena secara looks mobil ini dibikin seakan-akan racing look, jadi kita juga nggak terlalu pusing kalau ada banyak komponen. Karena kalau mungkin orang nyarinya clean look, mungkin yang akan modifikasi seperti ini. Ada wingnya, ada ductile-nya warna hitam, ada diffusernya warna hitam, disambung diffuser yang karbon lagi, ya. Tapi karena ini emang dibikin racing look, ya penampilan seperti ini yang nggak ada masalah, ya. Itu untuk parts-parts yang kita gunakan
di mobil ini yang bikin mobil ini benar-benar sementok kanan ini. Ya, selain daripada itu mau bahas SPPF-nya, Verde Chiaro. Ini adalah salah satu metode ganti warna yang gue selalu bilang metode ganti warna paling tepat. Kenapa? Karena cuman metode ganti warna inilah yang tidak merusak cat original. Kerapihannya bisa seperti cat bawaan pabrik dan tidak terbatas sama pilihan warna. Karena kalau kita pakai stiker itu pasti terbatas warna apa yang tersedia, hanya itu yang bisa kita pilih. Tapi kita bisa berkreasi sesuai dengan kita punya taste. Terus kita coba aplikasikan di mobil yang benar-benar bikin ini mobil gue, right? Dan tingkat kerapihannya juga jauh dibanding wrapping, ya. Sampai bagian-bagian seperti ini, bagian kecil, ya, bagian-bagian yang mungkin kalau di wrapping nggak terlalu bisa rapih, tapi benar-benar di SPPF, menggunakan SPPF kita bisa bikin semuanya rapi sampai ke bagian-bagian yang paling dalam sekalipun. Jadi udah nggak ada lagi nih Isle of Man green-nya, warna lamanya, semuanya udah berubah jadi Verde Chiaro. Sampai bahkan ke bagian engsel-engsel semua udah berubah jadi Verde Chiaro. Sampai ke door jams semua sudah berubah jadi Verde Chiaro. Gila ya, ini mobil mentok kanan banget. Kita lihat dikit bagian engine bay. Ada banyak bagiannya auto fresh di sini. Cuman begitu kita buka bagian dalam dari engine bay ini juga secara estetik menarik banget karena ada kombinasi warnanya. Walaupun di sini masih ada warna lamanya ya, Isle of Man green, karena bagian ini emang sengaja nggak kita warnain. Ya, warna ini sengaja nggak kita warnain karena ya buat apa? Ini kan removable paint. Kalau kita warnain sampai ke bagian sasisnya nggak ada gunanya juga ya. Nah, di sini ada banyak banget parts-parts juga yang udah diganti, ya hampir semuanya bahkan udah diganti. Strut barnya pakai CPM sasis juga, banyak golden wrench di sini yang udah berwarna gold. Ya, jadi kombinasinya pas banget ya. Ada gold, ada Verde Chiaro ya. Dan banyak carbon parts juga di sini ya, ada Venturi, dan bagian cover engine-nya ini juga kita SPPF, kita ganti warna body Verde Chiaro. Bahkan CSF yang di sini juga dibikin gold. Jadi bener-bener nih warna engine bay-nya ini bertema, bener-bener bertema. Keren ya, ini bagian dalam dari si Alpha N. Ya, bener-bener well built. Ini bukan karbon sembarangan. Ya, tapi ini bener-bener well built dan ini lightweight sekali, ini ringan ya. Makanya emang ini mobil dibikin dengan konsep race car untuk track. Ya. Itu dia untuk keseluruhan M4G82 yang paling mentok kanan ini secara performance. Ini juga sebenarnya ada banyak banget ya yang bisa dibahas. Cuman mungkin bagian R Moda Studio kita bahas secara estetik, secara eksterior mobil ini udah diapain aja. Gimana kalau kita lihat sinematik mobil ini supaya kalian yang nikmatin sebetapa kerennya mobil ini.